Halo guys, gimana kabarnya? Kembali lagi di channel Zensan. Kali ini gue mau membahas lanjutan cerita sebelumnya yang terjadi di Mushoku Tensei. Peringatan, konten ini mengandung spoiler dan bagi kalian yang tidak ingin terkena spoiler, silahkan close video ini dan terima kasih. Dan juga bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, disarankan nonton dulu. Kalau sudah, mari kita lanjut. Saat mata kanannya ditusuk, Rudeus hanya terdiam saja karena masih bingung apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa saat, akhirnya dia mendorong gadis tersebut menjauh darinya. Rudeus pun marah kepadanya sambil menutup kanannya yang masih terasa kesakitan dan mengira dia akan buta selamanya. Kishirika pun mengatakan bahwa dia ini pria yang cengeng karena dia menangis hanya karena matanya ditusuk. Saat Kishirika berkata demikian, Rudeus pun melihat sesuatu dan itu membuatnya kaget. Dia bisa melihat apa yang akan dikatakan gadis tersebut beberapa detik kemudian. Lalu Kishirika menjelaskan bahwa mata yang dia berikan adalah mata sihir tipe masa depan dan dia merasa bahwa mata itu cocok digunakan oleh Rudeus. Rudeus pun melihat penjelasan demi penjelasan yang dilontarkan oleh Kishirika kepadanya. Setelah selesai menjelaskan, akhirnya Kishirika pun pergi dari tempat itu. Setelah dia pergi, Rudeus baru menyadari bahwa gadis yang baru saja dia temui adalah Kaisar Iblis sesungguhnya. Setelah itu, Rudeus pun berjalan sambil menutupi matanya karena mata itu terus menunjukkan kejadian beberapa detik kemudian dan itu membuatnya pusing. Ia juga berjalan dengan sempoyongan. Tiba-tiba saja dia menabrak seseorang dan meminta maaf. Pria itu pun berbalik dan berbicara kepada Rudeus dengan menanyakan apakah dia melihat orang mabuk di sekitar sini. Setelah dia menanyakan hal itu, tiba-tiba Rudeus melihat kejadian yang akan terjadi pada orang itu, yaitu kepalanya ditimpa oleh vas bunga yang jatuh di kepalanya. Rudeus pun langsung mengeluarkan sihir angin untuk menolong orang tersebut. Orang itu pun akhirnya terselamatkan oleh mata sihir miliknya. Pria tersebut hanya kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi, dan Rudeus pun kembali berjalan ke belakang gang untuk mengikuti saran dari Hitogami. Kita kembali dialihkan dengan Roxy yang di video sebelumnya bertemu dengan pria botak mengenakan penutup kepala seperti Naruto dan seorang gadis kecil dengan rambut berwarna merah. Ternyata itu adalah Ruijerd dan Eris. Roxy refleks mengintip dari ujung tembok namun Ruijerd mengetahui dan menegur Roxy. Roxy pun hanya kaget tadi. Dan setelah itu Ruijerd mengatakan kecurigaannya terhadap Roxy yang terus mengikuti mereka dari tadi. Dan akhirnya Ruijerd pun curiga lalu dengan tatapan seramnya dia menanyakan apa maunya. Roxy pun langsung ketakutan saat itu juga. Saat hendak menjelaskan alasan mengapa dia mengikuti mereka berdua, dia pun malah kabur sambil meminta maaf. Ruijerd pun merasa bahwa dia telah menakut-nakuti wanita tersebut. Eris pun hanya bingung dan menanyakan hal apa yang terjadi, namun Ruijerd hanya mengatakan tidak apa-apa. Lalu Ruijerd berpikir mungkin alasan Roxy mengikutinya adalah karena dia mengenakan kalung dari Rudeus yang kita tahu bahwa kalung itu berasal dari Roxy yang berasal dari suku Migurdia. Cukup membingungkan, tapi nggak apa-apa, lanjut. Dan tak berselang lama, Eris pun melihat Rudeus dengan keadaan lemas yang sedang berjalan. Ruijerd dan Eris pun langsung menolong Rudeus yang hampir jatuh pingsan. Ruijerd pun panik dan menanyakan hal apa yang terjadi hingga mata Rudeus berdarah. Namun Rudeus hanya menanyakan apakah mereka sedang kencat. Lagi sekarang begini, malah nanya begituan. Aduh. Dan Rudeus pun akhirnya mengatakan bahwa dia bertemu dengan Kaisar Iblis dan memberinya mata sihir masa depan. Ruijerd pun langsung kaget dan dia baru tahu bahwa Kaisar Iblis sudah bangkit kembali. Rudeus pun digendong oleh Ruijerd untuk kepenginapan guna merawat luka yang dialami oleh Rudeus. Setelah seminggu kemudian, akhirnya dia kembali dengan keadaan yang membaik. Eris sempat mengkhawatirkan kondisinya, namun Rudeus menjelaskan beberapa hal yang tidak dimengerti, tapi dia paham bahwa Rudeus sudah membaik. Ruijerd pun menghampirinya dari tempat tidur dan mengatakan bahwa dia tak menyangka bahwa Rudeus dapat bertemu dengan Kaisar Iblis dan mendapatkan mata sihir tersebut. Ruijerd menjelaskan bahwa salah satu kekuatan Kaisar Iblis adalah memberikan mata iblis, sama halnya dengan dialami oleh Rudeus. Dan Kaisar Iblis memiliki 12 mata sihir dengan kekuatan yang berbeda-beda. Mendengar itu, Eris pun iri dengan Rudeus yang mendapatkan mata sihir tersebut. Lalu Rudeus menanyakan apa yang Eris dan Ruijerd lakukan selama dia beristirahat selama seminggu ini. Rudeus curiga bahwa mereka berdua asik berkencan selama dia tidak ada di sana. Eris pun membuatnya kesal dengan membuat senyum nakal di wajahnya seakan yang dicurigai oleh Rudeus itu benar. Rudeus pun merasa kesal sedangkan Ruijerd hanya heran saja mengapa Rudeus curiga padahal dia mempunyai mata masa depan. Setelah itu mereka berkumpul di dekat pelabuhan untuk menguji apakah Rudeus sudah bisa menggunakan mata sihirnya dengan baik atau tidak. Dia pun kembali berduel dengan Eris dan tak disangka Rudeus dapat membaca setiap pergerakan Eris dan mengalahkannya. Gue sempat mikir sih sebenarnya mata ini mirip Sharingan tapi ternyata lebih mirip sama Ken Bunshoku Haki. Lanjut, Eris kesal karena dia kalah. Sebenarnya dia kesal bukan karena dia kalah, namun dia kesal karena jika dia tidak dapat melindungi Rudeus, maka dia tidak berguna. Itu janji yang dia miliki dengan Gilen.
Iris pun langsung kabur dari sana. Rudeus merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan. Kemudian Ruijerd mengatakan bahwa itu diperlukan agar dia dapat tumbuh lebih kuat lagi. Dan Ruijerd pun cukup kagum dengan Rudeus yang bisa mengendalikan mata itu hanya dalam 1 minggu. Rudeus pun mengatakan bahwa siapapun juga bisa melakukan hal yang sama dengan mata ini. Ruijerd pun langsung membantah perkataan Rudeus karena salah seorang dari suku Super memiliki mata yang sama namun tidak dapat mengendalikannya hingga ia meninggal. Jadi kemampuan pengendalian Rudeus sungguh luar biasa. Lanjut. Lalu setelah itu Ruijerd pun mengajukan duel dengan Rudeus. Rudeus kembali bersemangat. Ruijerd sempat menawarkan untuk menggunakan sihirnya, namun Rudeus lebih memilih tangan kosong karena dia percaya diri dengan matanya. Berbeda dengan saat melawan Iris, pergerakan Ruijerd dapat terbaca namun memiliki banyak gambaran sehingga membuat Rudeus bingung dan berujung kekalahan dengan 1 pukulan. Rudeus pun menanyakan apakah Ruijerd memiliki satu teknik khusus. Dia pun hanya mengatakan bahwa jika Rudeus menghindar maka dia akan menariknya, sedangkan jika dia bertahan maka dia akan memukulnya. Dari sini Rudeus mendapatkan kesimpulan bahwa alasan Iris kalah adalah dia hanya memiliki satu pola serangan, sedangkan Ruijerd memiliki beberapa rencana dan pola serangan, dan itulah alasan mengapa Iris bisa kalah. Dan untuk tambahan, Ruijerd sudah pernah melawan orang yang memiliki mata yang sama seperti Rudeus, jadi dia bisa tahu bahwa pembedanya hanya di pengalamannya saja. Rudeus pun berniat untuk melatih fisiknya juga demi memperkuat pertahanan dan serangannya. Dan dia baru sadar bahwa dia sudah membuang waktu seminggu di sini dan belum ada perkembangan mengenai jalan pulangnya. Saat itu juga Rudeus izin pamit ke Ruijerd untuk pergi ke suatu tempat, dan Ruijerd mengatakan jangan jual tongkat sihir pemberian Iris hanya untuk ongkos pulang mereka. Rudeus pun kaget kenapa dia bisa tahu pemikiran Rudeus. Setelah itu seorang pria datang dan Ruijerd mengatakan bahwa mereka bisa pergi ke kota Milis dengan kapal penyeludup, dan pria ini adalah orang yang memegang kendali. Saat Rudeus melihat matanya, dia terkejut. Ternyata pria ini adalah orang yang dia tolong dari jatuhnya vas bunga seminggu yang lalu. Baik, itu tadi pembahasan lanjutan cerita Mushoku Tensei. Sekian dari gua. Kalau lu suka dengan pembahasan ini, cukup tekan tanda like dan juga subscribe jika mau. Dan juga jangan lupa menekan tanda lonceng notifikasi agar setiap gua ada update video, kalian gak ketinggalan. Sekian pembahasan kali ini, sekali lagi dan terima kasih. Bye-bye.